Banyak anak muda hari ini merasa capek hidup, tapi tidak tahu kenapa. Bukan capek karena bekerja terlalu keras, bukan juga karena masalah besar yang terlihat jelas. Ini capek yang datang pelan-pelan. Capek yang tidak punya bentuk, tapi terasa berat di dada. Capek yang membuat bangun pagi terasa lebih sulit dari biasanya, meskipun tidak ada alasan yang benar-benar bisa dijelaskan. Banyak dari kita menjalani hari dengan autopilot. Bangun, menjalani rutinitas, menyelesaikan kewajiban, lalu tidur. Secara teknis kita hidup, tapi di dalam diri ada perasaan kosong yang sulit diabaikan. Kita tidak sedang sedih, tapi juga tidak merasa bahagia. Kita hanya lelah. Capek ini seringkali membingungkan, karena dari luar hidup kita terlihat baik-baik saja. Kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bercanda, kita masih menjalani peran kita dengan cukup baik. Tapi ketika sendirian, ketika semua suara mereda, rasa capek itu muncul kembali. Banyak anak muda tumbuh dengan harapan bahwa hidup akan terasa lebih ringan seiring waktu. Bahwa setelah lulus sekolah, setelah punya penghasilan sendiri, setelah dianggap dewasa, semuanya akan terasa lebih jelas. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin bertambah usia, semakin banyak hal yang harus dipikirkan. Tanggung jawab datang tanpa permisi. Ekspektasi datang dari berbagai arah. Kita diharapkan tahu apa yang kita inginkan, tahu kemana kita akan pergi, dan tahu bagaimana cara mencapainya. Padahal, banyak dari kita masih berusaha memahami diri sendiri. Capek hidup juga sering muncul karena kita hidup di dunia yang terlalu bising. Informasi datang tanpa henti. Berita buruk datang silih berganti. Media sosial membuat kita melihat terlalu banyak kehidupan orang lain dalam satu hari. Kita melihat pencapaian, kebahagiaan, dan kesuksesan yang terus dipamerkan. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan standar yang tidak realistis. Kita melihat hasil tanpa melihat proses. Kita melihat puncak tanpa melihat perjalanan panjang yang penuh jatuh bangun di baliknya. Perbandingan ini pelan-pelan menguras energi. Kita mulai merasa kurang cepat, kurang pintar, kurang berhasil. Padahal kita tidak pernah benar-benar berlomba dengan siapapun. Capek hidup juga sering muncul karena kita terlalu lama menahan perasaan. Kita belajar sejak kecil untuk tidak merepotkan orang lain, untuk terlihat kuat, untuk tidak terlalu banyak mengeluh. Akhirnya, kita menyimpan semuanya sendiri. Kita menyimpan kecewa yang tidak sempat diceritakan. Kita menyimpan rasa gagal yang tidak pernah diakui. Kita menyimpan mimpi yang perlahan kita lepaskan tanpa benar-benar berduka. Semua itu menumpuk, dan lama-kelamaan, tubuh dan pikiran kita memberi sinyal dalam bentuk kelelahan yang sulit dijelaskan. Banyak anak muda juga capek karena hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir yang jelas. Selalu ada target baru, selalu ada tuntutan untuk lebih. Ketika satu tujuan tercapai, tujuan lain langsung muncul. Tidak ada ruang untuk merasa cukup. Kita merasa bersalah ketika istirahat. Kita merasa tertinggal ketika melambat. Kita merasa gagal ketika tidak produktif. Padahal, tidak ada manusia yang bisa terus berjalan tanpa berhenti. Capek hidup juga sering datang dari ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah apa yang sedang kita lakukan sekarang benar-benar akan membawa ke masa depan yang lebih baik. Kita bekerja keras, tapi hasilnya belum terlihat. Kita berusaha bertahan, tapi arah hidup masih terasa samar. Ketidakpastian ini melelahkan, bukan karena kita tidak punya harapan, tapi karena kita tidak tahu berapa lama harus bertahan. Ada juga capek yang datang dari kesepian. Meskipun dikelilingi banyak orang, banyak anak muda merasa tidak benar-benar dipahami. Mereka merasa tidak punya ruang yang aman untuk jujur tentang apa yang mereka rasakan.
Tidak semua orang bisa memahami isi kepala kita. Tidak semua orang siap mendengar cerita kita. Akhirnya, kita memilih diam. Dan kesepian itu tumbuh perlahan. Capek hidup bukan selalu tanda bahwa kita malas. Bukan juga tanda bahwa kita lemah. Seringkali, itu adalah tanda bahwa kita sudah terlalu lama berusaha menyesuaikan diri dengan dunia tanpa benar-benar mendengarkan diri sendiri. Kita terlalu sibuk menjadi versi diri yang diterima orang lain. Kita lupa bertanya apakah kita sendiri bahagia menjalaninya. Capek hidup juga bisa muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut diri kita untuk selalu tahu jawabannya. Untuk selalu kuat. Untuk selalu siap. Padahal, tidak ada manusia yang selalu siap menghadapi hidup. Tidak tahu arah bukan kegagalan. Merasa lelah bukan kelemahan. Bingung bukan tanda bahwa hidup kita salah. Semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia. Mungkin yang membuat capek terasa semakin berat adalah karena kita jarang mengakui perasaan itu. Kita merasa harus selalu punya alasan yang jelas untuk merasa lelah. Padahal, perasaan tidak selalu membutuhkan pembenaran. Lelah itu nyata, meskipun tidak bisa dijelaskan. Jika kamu hari ini merasa capek hidup tapi tidak tahu kenapa, mungkin kamu tidak perlu memaksakan diri untuk segera menemukan jawabannya. Mungkin kamu hanya perlu berhenti sejenak dan mengakui bahwa kamu sudah berusaha sejauh ini. Kamu sudah bertahan, kamu sudah mencoba. Kamu sudah melalui banyak hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan itu berarti sesuatu. Tidak semua fase hidup harus dilewati dengan cepat. Tidak semua kebingungan harus segera diselesaikan. Beberapa hal memang butuh waktu. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu tahu arah. Kamu tidak harus selalu baik-baik saja. Kamu boleh lelah. Kamu boleh berhenti sebentar. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan jika hari ini kamu merasa capek hidup tanpa tahu alasannya, ingat satu hal sederhana. Kamu tidak sendirian.